Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Mutia Wulandari. Saya dari kelas 11 teknik. Kali ini saya akan membahas tentang konsep sistem pembayaran. Konsep sistem pembayaran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem pembayaran, yang kedua alat pembayaran. Yang pertama ada sistem pembayaran. Pengertiannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembayaran adalah proses cara perbuatan pembayar. Ada juga yang mendefinisikan pembayaran sebagai perpindahan alat antara dua belah pihak, di mana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Yang kedua, ada jenis sistem pembayaran. Yang pertama, ada sistem pembayaran tunai. Biasanya terjadi di antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok, lembaga, maupun negara. Yang kedua, ada sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai ini adalah sistem yang tidak menggunakan uang tunai dalam melaksanakan transaksi. Selanjutnya, ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, sebagai pemakai sistem pembayaran, Bank Sentral mempunyai transaksi yang harus dilaksanakan, seperti settlement dari operasi pasar terbuka, transaksi devisa, pembayaran tagihan, gaji, dan pensiun. Yang kedua, sebagai anggota sistem pembayaran, Bank Sentral perlu membayar dan menerima pembayaran atas nama nasabah sendiri. Sumber Muhammad Lutfi seperti pemerintah dan lembaga keuangan nasional. Yang ketiga, sebagai penyedia sistem pembayaran, Bank Sentral menyediakan fasilitas dan penyelenggara sistem pembayaran. Selanjutnya adalah alat pembayaran. Alat pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Yang pertama ada alat pembayaran tunai, sejarah uang. Prabarter merupakan tahap paling awal dalam perkembangan uang di dunia, karena pada saat itu manusia masih memenuhi kebutuhan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Selanjutnya ada definisi uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Objek tukar dapat berupa benda atau jasa yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Kemudian dalam ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian, barang-barang dan jasa-jasa, kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Selanjutnya ada fungsi uang. Yang pertama ada fungsi asli sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Selanjutnya ada fungsi turunan sebagai alat pembayaran dan sebagai pembayaran utang. Setelah itu ada jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan baku pembuatannya atau material. Yang pertama ada uang logam dan uang kertas. Yang kedua berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya. Yang pertama ada uang kartal, yang kedua ada uang giral. Berdasarkan nilainya, yaitu uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya, yaitu uang domestik dan uang internasional. Selanjutnya ada nilai uang. Nilai uang dilihat dari bahan baku pembuatannya. Yang pertama ada nilai intrinsik uang dan nilai nominal uang. Nilai uang dilihat dari kemampuan uang untuk ditukarkan. Yang pertama ada nilai internal uang dan nilai eksternal uang. Kemudian ada syarat-syarat uang. Yang pertama, digemari dan diterima oleh umum. Alat pembayaran tersebut diterima oleh masyarakat umum dan digemari oleh semua kalangan. Yang kedua, mudah disimpan dan dipindah tangankan. Uang sangat liquid karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, tahan lama dan tidak mudah rusak. Uang harus tahan lama agar tidak diganti setiap saat. Yang keempat, jumlah memenuhi kebutuhan. Jumlah uang yang beredar di masyarakat jumlahnya memenuhi kebutuhan. Yang kelima, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya. Karena uang pecahan terkecil sampai dengan yang terbesar, maka uang mudah dibagi-bagi. Yang keenam, mempunyai nilai yang stabil atau tetap. Masyarakat akan menyimpan uang karena nilainya stabil. Selanjutnya ada unsur pengamanan rupiah. Yang pertama bahan uang, kedua teknik cetak uang, yang ketiga tingkatan security features. Pembahasan selanjutnya adalah alat pembayaran non-tunai. Yang pertama alat pembayaran non-tunai berbasis kertas, yaitu ada cek, biljet giro, nota kredit, dan nota debit. Yang kedua alat pembayaran non-tunai berbasis kartu. Yang pertama kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Yang ketiga atau yang terakhir adalah alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Yang pertama e-money, e-wallet, QRish, mobile banking, internet banking, dan virtual account. Itu dia semua pembahasan tentang konsep sistem pembayaran dari saya. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.